Inilah satu gambaran. Ya. Mendengarkan orang banyak atau mendengarkan minoritas tapi kebenaran. Saya tidak lupa pada waktu ada acara forum pada waktu itu di daerah Silain ya. Dan ada ribut riak sedikit ya. Tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang agak menggelitik. Agak ribut sendirilah. Sendiri dia gitu. Tiba-tiba dia ngomong begini. Kamu minoritas sih sonda. Minoritas kata minoritas mayoritas ini saudara. Gak tahu dia. Kita ini saudaraku yang dikasih Tuhan sering berteriak. Ya, jangan hanya minoritas. Jangan hanya mayoritas yang diperhatikan. Jangan minoritas ditekan-tekan. Ala hidupku di mana dong. Kamu minoritas itu. Kalian minoritas. Aduh. Memang selalu minoritas yang melakukan kebenaran itu. Percayalah. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah dikuasai kejahatan. Saudara baca di dalam Alkitab, dunia ini dikuasai kejahatan. Dikuasai dosa. Hanya sedikit orang yang berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau bicara saudaraku yang dikasih Tuhan, kata-kata minoritas mayoritas, memang dunia ini saudaraku mayoritas dikuasai oleh kegelapan, oleh yang jahat. Jadi apakah karena hanya sedikit yang mengikuti kebenaran, apakah menjadi kebenaran itu bukan lagi kebenaran, yang salah itu menjadi kebenaran? Tidak. Kebenaran tetap kebenaran. Haleluya. Amin. Kebenaran tetap kebenaran. Ya itulah makanya orang-orang yang melakukan kebenaran itu mulai dari dulu. Kalau kita lihat dimasukkan ke gua singa. Ya, dilepaskan binatang-binatang buas di tengah-tengah umat Tuhan. Ya memang itu dari dulu. Karena memang selalu tersakiti orang-orang yang minoritas jadi pengikut Tuhan. Ya, yang hidup melakukan kebenaran. Nah, ini tadi saya kasih contoh yaitu Adam. Adam yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi melakukan apa yang dia dengar dari istrinya. Atau sama dengan dia mendengarkan suara yang lain dan tidak mendengarkan suara firman. Akhirnya hidupnya menjadi terkutuk, ya. Susah payah dalam mencari rejeki. Ini adalah makanya semua manusia hari-hari ini mati-matian, semua mati-matian. Ya, ini akibat kutuk ini sudah. Akibat dosa Adam dan Hawa. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menanggung kutuk itu. Itulah duri itu. Termasuk paku di tangannya, termasuk paku di kakinya, termasuk tombak di lambungnya, dan termasuk duri yang di kepalanya. Itu semua adalah bicara tentang kutuk yang ada di dalam hukum Taurat. Inilah kutuk hukum Taurat yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat, ya. Nah, saudara, coba lanjut Pak, ayat berapa tadi? Ayat 3 ya, ayat 3. Sorry. Kejadian 3 tadi ayat 18 ya, 18. Ayat 18. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Iya, terus. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus. Pak 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah,
karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kutuk itu adalah sampai tiba kematian. Karena engkau dari debu sampai kembali kepada debu. Ini kutuk ini. Tapi puji Tuhan, itu makanya jangan main-main. Sapalah sudah ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Supaya kutuk itu diangkat dari hidup kita. Supaya benar-benar kutuk itu ya benar-benar sudah diambil Yesus dari hidup kita. Kalau enggak, kutuk itu masih ada. Enggak bisa kita tinggalkan Yesus, enggak bisa. Hanya Dia yang bisa menebus kita dari sana. Enggak bisa kita main-main. Organisasi enggak bisa lepaskan kita dari situ Bapak Ibu. Agama apapun. Kita mau berpindah-pindah ke organisasi manapun enggak bisa lepaskan kita dari situ. Kutuk ini hanya Yesus yang bisa lepaskan kita. Gimana caranya? Sungguh-sungguh dengarkan firman-Nya. Apapun resikonya. Ya, apapun resikonya, sungguh-sungguh kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Begitu kita tidak dengarkan firman Tuhan, kita lebih dengarkan yang lain, kembali lagi kutuk itu. Dan tidak akan pernah bisa terlepas dari hidup kita. Itu makanya saya mengatakan saudaraku, lebih baik seperti yang dikatakan Daud. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Itu. Lebih baik. 1 hari saja dibanding dengan 1000 hari. Masih lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Itu bandingannya. Ya. Itu makanya saudaraku yang kenapa? Karena ada hanya Yesus yang bisa menebus kita dari kutuk itu. Kutuk itu mengerikan Bapak Ibu. Kutuk itu duri yang menusuk-nusuk, yang menyakitkan selama kita hidup sampai kembali menjadi debu. Itu akan menjadi kesakitan yang kita alami di dalam hidup ini. Ya. Nah, ini akibat daripada tidak dengar-dengaran. Ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Mari kita lihat Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kejadian 16 ayat 1 dan 4 demikian firman Tuhan. Ya. 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Terus? 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Terus? Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Terus? Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, sejak Abraham lebih mendengarkan suara istrinya daripada mendengarkan Tuhan, apa yang terjadi sejak itu masalah terjadi sampai hari ini. Ingat kan? Sampai hari ini. Masalah apa itu? Kelahiran Ismail. Yang menyebabkan akar permasalahan yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Alkitab berkata yang satu itu sifatnya seperti keledai liar. Keledai liar itu saudaraku menunjuk kepada bangsa kafir menurut firman Tuhan. Dan dikatakan sikapnya seperti keledai liar, ia akan menentang saudaranya dan saudaranya akan menentang dia dan tidak pernah berkesudahan perang sampai hari ini. Apa penyebabnya itu? Abraham tidak dengar-dengaran. Dan pola Sarah dan pola Saraina. Alai begitu disodorkan si Sarah ditiduri juga. Udah, begitu ditiduri mengandung. Belum masalah, belum apa-apa. Masih baru mengandung, sudah
Sudah sombong. Ya kan? Sudah menjadi masalah sama si apa namanya itu, si Sarah. Sama si Sarah, sama si Sarah. Karena sombongnya si Hagar kan sama si Sarah. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Ya namanya juga saudaraku yang dikasih Tuhan, apa namanya? Cita-cita hamba jadi nyonya. Wah, puji Tuhan Narwana. Aku yang mengandung, dia tidak. Olo nama au gabe nyonya ijabon. Siap-siaplah kau Sarah. Hutendang nama kira-kira begitu. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah luar biasanya. Tuhan itu bukan manusia. Perjanjian yang diucapkan Tuhan kepada Abraham tidak pernah berubah. Seandainya yang berjanji itu adalah manusia, dan setia toy mak, dan pola ada yang bagianmu be. Tapi kita lihat saudaraku, Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Haleluya. Katakan Tuhan setia dengan perjanjiannya. Kalau kita ini saudara, Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosa. Memang karakter Tuhan itu adalah setia. Haleluya. Ayo ucapkan sama-sama, karakter Tuhan adalah setia. Amin. Tuhan itu setia. Walaupun Abraham tidak dengar-dengaran, tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Hanya akibatnya tangguhlah. Akibat tetap ada. Akibat kesalahan itu tetap ada. Akibat dosa itu tetap ada. Akibat pelanggaran itu tetap ada. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tegur dengan keras. Karena engkau mendengarkan istrimu, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Tapi jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihani Adam dan Hawa. Ia utus Yesus. Karena ia saudaraku memiliki rencana yang baik dengan ciptaannya. Amin. Tapi ingat, akibat dosa tetap harus dilalui. Akibat dosa tetap harus dilewati. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Akibat dosa itu tetap ada. Tetap ada akibat dosa itu. Ya. Walaupun saudaraku Tuhan utus nanti Yesus untuk menebus keturunan daripada Adam dan Hawa. Tetapi akibat daripada dosa itu mereka juga nikmati akibatnya. Mereka hidup menderita. Walaupun nanti rencana Tuhan pasti akan jadi. Tuhan utus untuk menebus keturunan Adam dan Hawa. Sama seperti Abraham. Janjinya kepada Abraham tetap akan digenapi. Tetapi konsekuensi daripada akibat daripada dosa tetap ada. Sampai hari ini tidak henti-hentinya perang antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Ya kan begitu kan? Demikian juga Abraham sampai hari ini Ismail dengan Ishak tetap tidak pernah bisa sejalan. Ya kan? Kalau kita baca Alkitab itu mulai dari yang pertama ya, Alkitab berkata Ismail menganiaya Ishak, kan begitu di Alkitab. Lalu Alkitab berkata saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Abraham, usirlah hamba Sarai itu, anak hamba itu, usirlah dia. Sebab bukan dari keturunan Hagar sebagai anak perjanjian yang menjadi ahli warismu, tapi Ishaklah ahli warismu. Artinya apa saudara? Ishak adalah anak perjanjian dan Ismail adalah anak yang dilahirkan dari daging.
maka daging menganiaya roh. Itulah artinya di dalam kitab Galatia. Daging menganiaya roh. Maka jangan heran sampai hari ini terus orang-orang rohani pasti dianiaya oleh manusia-manusia daging. Terus sampai hari ini Ismail gak pernah berhenti menyakiti keturunan Ishak. Sampai hari ini. Terus. Karena Alkitab memang sudah menjanjikan ia seperti keledai liar. Dan ia hidup dari pedangnya. Dari kekerasan. Itu kata Alkitab. Siapa penyebabnya itu? Akibat tidak dengar. Makanya Alkitab berkata di kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakannya. Dan berbahagialah orang yang menurutinya. Mari kita turuti, mari kita dengarkan. Dan mari kita, saudaraku, baca. Tiap hari baca firman Tuhan ini. Katakan amin. Haleluya. Jadi ingat ya, mendengarkan adalah jalan satu-satunya untuk kita boleh selamat dari Raja Babel. Ya. Saudara, sekali lagi saya ulang-ulang kepada kita. Tidak ada satupun di dalam Alkitab yang dituliskan secara akurat contoh daripada antikris. Kecuali itu kita temukan di kitab Daniel. Ya, yang gambarannya adalah Raja Nebukadnezar. Ya, coba ya, saya kasih contoh. Ini akurat sekali Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar diubah jadi apa? Diubah jadi apa? Diubah jadi binatang. Langsung jadi binatang, betulan. Makanannya menjadi makanan binatang, tempatnya ditinggalkan istana. Dia pergi ke kandang binatang. Dan Alkitab mencatat saudaraku, dia kena embun. Ya, artinya basah. Kalau hujan kena seperti binatang. Yang kedua, binatang itu mendirikan patung. Betul ya kitab Wahyu? Betul. Yang tidak menyembah patung itu akan apa? Akan apa? Dibunuh. Dibuang ke dalam lautan api. Benar. Itu Nebukadnezar yang melakukan itu. Itu si binatang itu. Ayo kita lihat. Ya, Wahyu pasal 13. Ya, Wahyu pasal 13. Saya kasih contoh yang paling saudara di kitab Daniel itu, dan memang itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak. Wahyu pasal yang ke-13, kalau tidak salah di ayat yang ke-15. Coba 15. Coba ditampilkan layarnya. Dan kepadanya ini untuk memberikan nyawa ke ayat 14 coba. Sudah. Ia menyesatkan mereka di bumi. Ya silakan Pak, mulai dari 14. Wahyu 13 ayat 14 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Terus 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Pernah didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Pernah. Ancamannya yang tidak menyembah apa? Dibunuh. Dibuang ke dalam api. Jadi makanya saudaraku, Raja Nebukadnezar lah di kitab Daniel lah kita temukan ya contoh yang paling akurat mengenai antikristus. Pernah jadi binatang betulan dan pernah mendirikan patung, dan yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Ya.
Ini yang sebenarnya. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman ini. Dan gereja akan segera memasuki ini, bukan main-main Bapak Ibu. Ya, bukan main-main. Ya, coba dibaca Pak, ayat 16. Perhatikan baik-baik ya, serius Ayat ya. 16. Lari di sini pun gak apa-apa dulu sebentar ya. Ya. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, Ya. merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda. Untuk apa tanda itu? Untuk apa? Tanda ini adalah identitas baru. Tanda apa? Untuk apa? Tanda identitas baru. Ini tanda identitas baru. Itu pada dahi atau pada lengan? Pada tangan kanannya. Ya, atau pada dahinya. Banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan ya meraba-raba mengenai ini. Gak usah ragu. Percaya saja firman Tuhan. Tuhan tolong kok. Entah bagaimana caranya. Ya. Bisa di dahi, bisa di tangan. Ya. Bisa di tangan. Haleluya. Ada orang bilang kan bukan di telapak tangan. Tapi kan yang penting kan tangan. Tangan itu kan mulai dari sini sampai ke sini. Haleluya. Di berita. Untuk apa tanda itu? Identitas baru. Ya rasongon KTPI kan ada orang KTP mu. Seperti itulah. Tanda identitas. Lama-lama nanti KTP nggak laku lagi. Ya. Ini nggak laku lagi nanti lama-lama. Ini sudah tanda identitas yang baru. Coba 17 Pak. Yang kedua, untuk apa tanda ini sebagai identitas yang baru? Yang kedua adalah untuk supaya kita bisa bebas berjual beli. Gitu ya? Coba, untuk apa? Untuk bebas berjual beli. Ini tanda, namanya juga tanda. Silakan Pak. Ayat 17. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak bisa menjual, tidak bisa beli. Harus punya tanda. Tanda itu tidak dijelaskan tanda apa. Tapi yang jelas harus ada tanda. Haleluya. Tidak dijelaskan tanda itu. Pak, tanda itu gimana? Lonjong atau tidak? Tanda itu bulat atau gimana? Tanda itu bintang atau enggak dijelaskan. Pokoknya ada tanda yang diberi. Kalau bukan pada tangan atau pada dahi. Ya. Enggak dijelaskan tanda apa. Ya. Saudara, kita harus bijak di zaman akhir ini. Ya. Kita harus belajar percaya firman. Karena tidak dijelaskan tanda itu, maka bagi kita, bagi saya, bagi saudara, bagi kita sebagai gereja Tuhan, jangan perhatikan tandanya, tanda apa. Karena nggak ada dijelaskan tanda itu bentuknya bagaimana. Apakah lonjong, apakah bulat, apakah bintang, apakah lurus, apakah bagaimana. Tapi yang jelas tanda itu satu, ya satu. Itu kalau bukan di dahi, bisa pada tangan. Dua, tanda itu untuk apa? Untuk transaksi. Jual beli. Kalau nggak ada tanda itu nggak bisa berjual beli. Saudara nggak bisa ke mall. Nggak usah bisa menjual, nggak bisa menjual. Nggak ada tanda itu nggak bisa buka toko. Jangankan menjual, membeli pun nggak bisa. Dibunuh oleh si binatang itu. Nggak bisa bulu, nggak bisa jual, nggak bisa beli.
tanda. Harus kita bisa tunjukkan tanda. Tunjukkan tanda. Ya. Nah saudara, karena ketidakadanya kejelasan. Sorry ya, kita lari dulu ke sini gak apa-apalah. Pokoknya sama dengan kita harus dengar-dengar akan firman. Haleluya. Ya. Karena tidak adanya kejelasan. Ya. Tanda itu apa? Maka masuklah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kesempatan bagi iblis. Dia memanfaatkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dia mainkan peranannya sebagai penipu, sebagai pendusta. Lalu ia membohongi manusia. Nggak apa-apa kok, tanda itu nggak mematikan. Kan begitu. Kan dia memang pembohong. Makanya saudaraku yang selalu dia pakai apa? Firman. Makanya lebih banyak saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih gampang diterima oleh orang yang kalau dia mengutip firman. Mengapa? Karena memang iblis itu mengutip firman. Satu, Adam dan Hawa dijatuhkan karena dia kutip karena ada tertulis. Tidak boleh kamu makan buah pohon di taman ini. Oh boleh, tapi hanya yang di tengah-tengah kami tidak boleh makan. Kalau kami makan kami mati. Oh tidak, kamu tidak mati. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makan sajalah. Nah di sini dia bahayanya. Di sini iblis itu memanfaatkan kesempatan itu. Karena tanda ini pun nggak jelas. Kalau saudara baca nanti ayat 18, memang di situ ada bilangannya. Tapi bukan tandanya. Tanda dengan bilangan beda. Bilangan itu saudaraku menunjuk kepada si antikristus, si pribadi antikristus. Siapa antikristus itu? 6. Mengapa 6? Angka 6 itu adalah angka manusia. Lebih banyak 6 itu berkaitan dengan manusia. Nanti saya akan jelaskan sebentar ya. Ya. Lebih banyak berkaitan dengan manusia. Tapi sebelum kita ke sana saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, iblis memanfaatkan kesempatan ini. Ia masuk, ia berperan, ia masuk ya sebagai penipu, sebagai bapa segala dusta. Menurut Yohanes 8 ayat 48, ayat 44. Bapamu adalah iblis, bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak awal. Ayo kita lihat Wahyu 13 itu. Kita baca lagi ya Wahyu 13. Ayat yang ke-11. Tadi Pak ayat 17 ya, sekarang ayat 11-nya. Mari ayat 11. Ayat 11. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ya. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah inilah iblis itu. Inilah si antikris itu. Perhatikan ya. Dia nampak, dia kelihatan seperti domba. Tapi dia berbicara seperti apa? Seperti naga. Inilah yang pro kontra itu saudara. Saudara lihat sekarang ini gereja pro kontra terhadap sesuatu yang sedang muncul dalam bangsa ini. Kenapa? Yang satu berkata, ya tidak, itu domba. Yang satu berkata, tidak, itu naga. Nangkap ya? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Yang satu bilang enggak itu domba. Yang satu bilang enggak itu naga bahaya. Yang satu enggak itu domba. Kenapa? Karena ia berpenampilan seperti domba. Tapi ia berbicara seperti naga. Aslinya itu dia naga. Dia hanya menyamar seperti seekor domba. Disinilah terjadi pro kontra itu. Mari kita dengar-dengaran saudara pada firman. Makanya tidak heran. Ya, pro kontra itu. Penampilannya domba, tapi ajarannya, sebab dia berbicara. Ajarannya naga, bahaya. Bahaya, saudara. Ya, bahaya. Nah di sini makanya sekarang ini terus terjadi peperangan. Gereja pun sudah berpecahan. Ya mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Karena kenapa? Ya ini dia, sudah dikatakan oleh Alkitab. Dia tampil seperti seekor domba,
tapi dia berbicara sebagai seekor naga. Itulah ular naga itu yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden, yang menggunakan firman. Itu makanya kita berhati-hati zaman sekarang Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan ya taktik daripada ular. Ular udah tahu ya bagaimana ia menjatuhkan daripada Hawa. Nah, saya akan perhatikan. Jangan fokus pada tanda. Gak usah fokus pada tanda. Karena tandanya tidak jelas di dalam Alkitab. Tapi lebih baik kita fokus pada ciri-ciri. Saya ketekankan sih lebih baik fokus pada ciri-ciri. Di mana nanti kira-kira penggenapannya itu fokus pada ciri-ciri, jangan pada tanda. Ya tandanya bisa nggak jelas, tapi ciri-cirinya kalau udah lihat ciri-cirinya, oh berarti ini dia. Begitu ya. Ciri-ciri yang pertama, coba Pak ayat 16. Ciri-ciri yang pertama, ayat 16 Pak. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, saya rindu kita memperhatikan ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Semua orang di sini diberi tanda itu. Bukan semua orang Sumatera. Bukan semua orang Jawa. Bukan semua orang Kalimantan. Bukan semua orang Indonesia. Tapi semua orang di sini bicara global. Nangkap ya Bapak Ibu? Kalau mereka diberi tanda yang sama. Seluruh dunia secara global. Nanti saya akan tunjukkan nanti saudaraku ciri berikutnya. Ini ya secara global. Nah perhatikan aja ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau tanda kan gak jelas tadi tandanya apa. Apakah bulat? Apakah lonjong? Apakah seperti bentuk ini? Seperti bentuk itu kan gak ada diterangkan. Tapi ciri-cirinya perhatikan. Semua orang kah? Maksudnya global kah? Atau hanya di kota ini? Atau hanya di satu tempat? Nah itu yang perlu kita perhatikan ya, ciri-cirinya yang perlu kita perhatikan. Saya tadi sudah katakan dua arti daripada tanda itu. Satu adalah tanda identitas. Yang kedua adalah tanda untuk kita bisa bertransaksi. Termasuk nanti jual beli transaksi, ke bank transaksi, ya itu semua transaksi, ya. Ya mari kita dengar-dengaran ya, dengar-dengaran akan firman. Ya ini kita perlu perhatikan. Ciri-ciri kedua, coba Pak ayat 16 sekali lagi Pak. Ayat 16. Iya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Ciri yang kedua adalah tidak pandang bulu, mau siapapun dia. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang miskin? Tidak pandang bulu. Apakah dia pejabat rendah? Apakah dia pejabat tinggi? Tidak pandang bulu. Apakah dia sebagai pejabat yang paling tinggi? Tidak pandang bulu. Seluruh dunia wajib mengenakan tanda itu. Ini saya tidak karang-karang ya Bapak Ibu. Ayat Alkitab yang kita baca. Ya, tanda yang sama. Tanda itu untuk apa? Ya dua tadi saya bilang. Identitas diri yang baru dan untuk bertransaksi. Nanti saudara mau ke sana. Mau menyeberang. Mana? Kulihat dulu tanda identitasmu. Yang baru, bukan KTP. Kan begitu. Haleluya. Ya, begitu. Oke.
Haleluya. Mari kita belajar mendengar, dengar-dengaran. Kita nggak karang-karang, ya, dan tidak perlu sulit, tidak sulit ini diterjemahkan, ya, nggak sulit, ya, tidak pandang bulu, mau siapapun dia. Kalau misalnya ada pandang bulu, berarti masih lari dari Alkitab. Enggak, di sini dikatakan semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, itu mengandung pengertian tidak pandang bulu. Enggak ada istilah kaya, enggak ada istilah pejabat tinggi, enggak ada istilah negara ini, enggak ada. Semua sama, harus diberi tanda. Untuk apa? Identitas yang baru dan untuk bertransaksi. Ciri-ciri yang ketiga. Ya. Ciri-ciri yang ketiga. Kata semua orang diberi tanda itu. Ciri yang ketiga adalah masuk. Ini pada yang ketiga meningkat. Ciri yang ketiga adalah mulai dipaksa. Sekali lagi Pak. Ayat yang ke-16 itu. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Coba Pak, ada terjemahan lain di Alkitab Bapak? Enggak ada. Oke, saya baca ya. Nah, nanti hampir semua terjemahan lain, saudara akan baca terjemahannya seperti ini. Semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang berdosa dipaksa oleh binatang itu untuk diberi tanda. Jadi nanti akan meningkat, masuk dalam pemaksaan. Dan itu bukan di lokal, seluruh dunia. Dipaksa. Karena semua orang berarti wajib. Kalau sudah kata semua orang. Kita harus, ya ini gampang sebenarnya, nggak usah diterjemahkan ayat ini, gampang, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri yang keempat adalah bukan lagi hanya sekedar main paksa, ya, tapi bila perlu diancam, saya masuk ancaman dan ancaman apakah dipenjara, apakah apakah dibunuh dan lain sebagainya. Ancaman sudah masuk ke situ, ya. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di ayat selanjutnya tadi di atas itu sudah masuk ya, ayat di atasnya. Coba Pak di atasnya ke 15 kurasa itu. Ayat 15. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya, terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dibunuh kan? Jadi akan meningkat terus nanti. Nah, kalau saudara sudah melihat itu, ya udah hati-hati aja lah. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tolong ya. Mulai masuk. Tolong. Jangan sampai. Saudara, emang hari-hari ini kita sedang digiring kepada hari-hari yang tidak gampang. Gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Saya tidak mengatakan saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa kita ini sekarang sudah di akhir zaman dan Yesus akan segera datang besok atau lusa. Enggak. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi kan Alkitab berkata perhatikan tanda-tandanya. Kita hanya diingatkan mengenai tanda-tanda. Setelah kamu lihat tanda-tanda itu lalu Tuhan bilang begini. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Artinya kapanpun siapkan dirimu. Betul. Tuhan gak bilang sama kita saudaraku yang saya tidak mengatakan malam ini Tuhan datang, bulan depan Tuhan datang. Atau tahun ini Tuhan datang. Enggak, karena tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita baca juga Matius 24, di sana hanya
bicarakan tanda-tanda. Deru perang, kabar-kabar tentang perang, gempa bumi, adanya apa macam-macam itu saudara. Seperti gempa, tsunami, banjir bandang. Itu kan semua bencana, tanda-tanda. Kalau terjadi di lokal belum, harus tanda-tandanya itu global seluruh dunia. Nah, itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, makanya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan Bapak Ibu. Dengar-dengaran. Jangan sampai kita lolos dari dengar-dengaran. Jangan sampai kita tidak dengar-dengaran. Dengar-dengaran adalah kunci domba dapat terselamatkan. Dapat terhindar dari mara bahaya apapun. Karena domba itu saudara kalau dia jalan memang dia tunduk ke bawah. Tapi telinganya saudaraku dia pasang. Telinganya dia pasang untuk dapat mendengar gembala. Kalau gembala bilang kiri, dia akan ke kiri. Kalau gembala bilang kanan, dia akan ke kanan. Kalau gembala bilang maju, dia akan maju. Kalau gembala bilang berhenti, dia akan berhenti. Telinganya yang dia pasang. Jadi kunci domba selamat di telinga. Bukan di otak. Haleluya. Kalau di otak saudaraku yang dikasih Tuhan berarti sudah pintar, gak perlu Tuhan. Ya. Tapi keselamatan domba ada pada telinganya. Ketika dia mendengar dengan baik. Makanya Tuhan bilang saudaraku kepada kita. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kunci daripada untuk kita terpelihara di zaman akhir ini, zaman yang menakutkan ini, zaman yang begitu berbahaya ini, zaman yang tidak gampang untuk dijalani ini, adalah kunci bagi kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari kita belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Karena begitu kita dengar apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, itulah cara kita dilindungi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu coba melangkah sedikit Pak ke ayat 18. Ya. Ayat 18. Ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya, walaupun tidak bisa saya sampaikan semuanya, tapi paling tidak angka 6 itu adalah angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Selalu angka 6 berkaitan dengan manusia. Ya. Contoh saudara ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Yang kedua, manusia bekerja selama 6 hari. Itu bicara manusia semua. Saudara, baru kalau budak Ibrani dibeli, ya, itu saudaraku yang dikasih Tuhan 6 tahun. Itu selalu berkaitan dengan manusia. Setelah selesai 6 tahun, masuk dalam ke-7 tahun, dia harus merdeka. Dibebaskan dia, pergi. Sesuka hatimu. Jadi itu angka 6 selalu berkaitan dengan manusia. Nah, tambah dari angka 6, satu ya. Nanti kalau mengenai ayat angka-angka 6, di dalam Alkitab selalu berkaitan dengan manusia. Angkanya tadi berapa Pak? 666. Ya. Lalu tambah 6-nya. Angka 6 ini saudaraku adalah angka yang tidak pernah sempurna. Karena sebenarnya sempurnanya itu di 7. Kenapa? Di situ semua pekerjaan selesai. Dari hari pertama sampai hari ke-6, ya, baru hari ke-7, barulah Tuhan bilang semua,
semua yang diciptakan sungguh amat baik. Masuk ke hari 7 berhenti. Jadi ini tidak makanya angka 6 adalah angka daging. Angka manusia daging. Ya. Manusia daging itu menuju kepada manusia yang daging tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ya. Ketika dia tidak mengakui keberadaan Tuhan, maka saudaraku dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Apalagi dirasuk iblis dia, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, 6. Pertama daging, angka manusia daging, 6. Itu adalah penyamaran angka yang tidak sempurna, atau sama dengan begini, Trinitas atau Tritunggal yang tidak sempurna. Anggap ya, Trinitas yang tidak sempurna. Mau menyamai yang maha tinggi tapi tidak sempurna. Makanya dia daging, ya daging. Sebab sempurnanya sebenarnya di 7. Di 7. Sebab angka manusia, angka daging 6. Angka yang tidak sempurna. Atau Trinitas yang tidak sempurna. Tritunggal yang tidak sempurna. Sebenarnya dia mau menyamai. Iblis itu kan mau menyamai yang maha tinggi. Menurut kita Yesaya, betul ya? Nah, antikristus itu, iblis itu masuk ke dalam manusia daging. Akhirnya menjadi antikristus. Iblis mau menyamai yang maha tinggi. Tapi tidak pernah bisa sempurna. Makanya angkanya terhenti di angka manusia daging. 6. Manusia yang menjadikan dirinya Tuhan. Jadi antikristus itu nanti ya dia minta disembah sebagai Tuhan. Ya, tuh antikris. Nah, Bapak Ibu, mari kita berhati-hati, dengarkan baik-baik kebenaran firman. Ya, dengarkan baik-baik kebenaran firman. Dan ini sekarang ini apa yang sudah tidak bisa dibuat. Sekarang ya kalau tidak salah di Cina, saudaraku, sudah ada teknologi bisa menghidupkan orang mati. Macam-macam. Saudara dengarkan teknologinya. Cina lagi ada katanya matahari yang tidak pernah surut dan sebagainya, dari macam-macam teknologi sekarang. Jadi bagaimana tidak dia bisa mengatakan nanti akulah Tuhan. Ya. Itu hebat sekarang ini saudara. Ya, makanya hati-hatilah. Sekarang ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ekonomi dunia goncang. Ibadah terganggu. Ya, belum bisa normal sampai hari ini. Ini semua karena akan muncul pengambil alih kekuasaan. Ya. Menuju ke sana semuanya. Menuju ke sana. Ya, semua goncang ekonomi supaya dunia ini bisa dikendalikan. Bisa dikuasai, diambil alih oleh pemimpin global. Itu bukan bicara politik. Jauh sebelumnya sudah ditulis di dalam Alkitab. Jadi kita ini bicara Alkitab. Antikristus itu yang akan memimpin dunia ini nanti adalah pemimpin global. Haleluya. Nah, itu makanya mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sudah cukup lama. Kita bisa lanjutkan nanti di ibadah kita Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyembah Tuhan.